energi sosial, C. leadership, yang D. legasi, dan E. impact. Yang kedua, melalui landform lokal telah membentuk kategori. Yang pertama kategori kuliah atau orang yang menyerahkan hak garap. Yang kedua adalah kategori guru kuliah atau orang yang menerima hak garap. Poin ketiga, energi sosial. Energi sosial adalah segenap kapasitas, segenap kemampuan yang ada di desa Karanganyar secara sosial, yang kemudian juga diperuntukkan bagi kepentingan sosial masyarakat desa. Di jenis energi sosial itu ada ide gagasan atau pelaksanaan landform lokal. Yang kedua ideal atau zaman yang diharapkan, yaitu kesejahteraan. Yang ketiga friendship atau persaudaraan yang terbentuk dari solidaritas sosial masyarakat. Yang keempat leadership. Leadership ini terbagi menjadi dua, persuasif yaitu menghindari konflik di masyarakat supaya bisa diajak untuk ikut program landform. Yang kedua sustainable atau memberi kesempatan serta mendukung tokoh masyarakat yang ingin ambil bagian dalam rangka memajukan desa. Yang kelima legasi atau dengan adanya landform menyebabkan pertama terbangunnya harmoni sosial, yang kedua terbangunnya solidaritas sosial, dan yang ketiga tersedianya tenaga kerja. Terima kasih. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Oh, berarti provokasinya belum berhasil ya? Oke, nggak apa-apa ya. Anda tentu tahu ya cintanya senior kepada juniornya ya. Jadi kalau saya bilang cinta, saya betulan. Saya cinta sama Anda, jadi saya pengen Anda sukses gitu ya. Maka kemudian segala cara saya usahakan. Kadang-kadang marah, kadang-kadang memuji karena cinta ya. Ada yang berkenan komentar? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa ya. Saya tunjuk dari sini. Mudah-mudahan ini bukan pejabat kelas ya. Fahmi Nadani itu mana? Mana orangnya? Oh ya, silakan Mas, komentar aja, bebas. Komentar kemudian bedah dengan teori struktural fungsional ya. Kalau nggak tahu nanti saya bantu. Berdiri Mas, karena terhalang kawannya wajahnya. Ya. Oh boleh, silakan. Ini sudah saya ambilkan. Silakan komentar, kemudian bedah dengan teori struktural fungsional. Nanti beliau narasumber akan mereview. Ya. Ayo cepat. Saya jam 1 harus ngajar lagi. Jam 12 harus istirahat kita kan. Nanti terganggu istirahat kita. Tadi Pak, saya dari Chandra Saputra ingin memberikan sedikit komentar tentang teori struktural fungsional. Teori ini berkata setiap manusia pasti akan berhubungan dengan manusia lainnya, baik itu dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pendidikan dan lingkungan lainnya. Untuk bisa berhubungan dengan baik antara setiap manusia, maka dibutuhkan yang namanya peran atau fungsi masing-masing dari setiap lembaga tersebut. Dari fungsi manusia pada suatu lingkungan pula memunculkan tugas-tugas yang harus dapat diselesaikan dengan baik. Tugasnya yang tidak dapat diselesaikan bisa menyebabkan suatu lingkungan masyarakat menjadi tidak harmonis dan tidak teratur. Kalau dilihat dari kasus dari isu yang land reform lokal di desa Karanganyar tadi, menurut saya ini setiap setiap warga masyarakat itu sudah melakukan perannya masing-masing Pak. Jadi misalkan warganya ada yang menjadi kuliah yang menyerahkan tanah garapan, ada juga warga yang menjadi penggarap atau berkuliah. Selain itu kepala desanya juga menciptakan sistem yang membuat adanya guru kuliah dan kuliah tadi. Saya rasa itu Pak. Ya, kalau gitu dipertajam. Apa peran kuliah, apa peran guru kuliah, apa peran pemerintah desa? Kalau saya peran kuliah di sini itu dia akan menyerahkan tanah yang dia miliki Pak sekitar 90 ubin. Satu ubin itu 14 meter persegi. Nah, kalau peran dari guru kuliah itu yang menggarap Pak ya, mereka menggarap agar tanah itu tidak sia-sia Pak, dan
dimanfaatkan dengan untuk kepentingan desa lagi, karena di desa itu menerapkan energi sosial yaitu segenap kemampuan yang ada di desa kemudian diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, Pak. Jadi tanah yang tadi diberikan oleh warga lain yang tanahnya melebihi dari 300 kubik kalau tidak salah, akan digarap oleh buruh kuliah. Buruh kuliah yang menggarap dan menghasilkan tanah yang bermanfaat bagi warga desa juga. Buruh kuliah menggarap tanah dan mengambil manfaat atas tanah tersebut untuk keluarga buruh kuliah. Berarti bukan itu kontribusinya buat pemerintah desa. Kontribusi buruh kuliah adalah tenaganya, karena mereka kemudian wajib jaga malam dan wajib kerja bakti. Kerja bakti itu memperbaiki jalan desa, memperbaiki saluran irigasi dan semua fasilitas sosial. Jadi pemerintah desa punya tenaga kerja yang tidak dibayar. Kalau nggak salah 76 kepala keluarga itu. Ya. Oke, gitu ya. Aplaus buat beliau. Terima kasih. Tolong kertasnya Mas, karena itu nanti dinilai. Iya, Pak. Ya, kertasnya yang kamu tadi. Karena ini nanti untuk nilai ya, kalau tambahan nilai kalau ujian. Oke, thank you. Silahkan review Mas. Nampaknya hari ini kita lancar ya. Mudah-mudahan. Ayo silakan. Terima kasih Saudara Fahmi atas penjelasannya. Tadi berdasarkan penjelasan yang Saudara Fahmi lakukan, saya melihat bahwa masyarakat sangat membantu program atau progres dan reform lokal yang ada. Jadi di antara masyarakat dan petinggi atau orang yang status sosialnya lebih tinggi saling bekerja sama untuk menyukseskan program reform di Karanganyar. Jadi semua bisa berjalan dengan baik dan saling membutuhkan. Terima kasih. Oke, aplaus. Terima kasih. Oh ya, thank you. Ya. Alhamdulillah, yes, saya senang banget kalau lancar. Berikut video 2 siapa? Oh Mbak, ya. Yang lain tolong komentar ya, siapkan komentar. Mudah-mudahan saya nggak perlu menunjuk. Jadi saya tuh bahagia sekali kalau mahasiswa saya hebat. Saya bilang, yes, nanti kalau sholat saya bilang terima kasih Tuhan. Hari ini lancar. Mudah-mudahan tidak marah ya karena tidak ada yang ngobrol. Kita dengarkan narasumber 2. Sekretaris. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 5 poin di Desa Ngandagan. Yang pertama yaitu land reform lokal. Jadi di Desa Ngandagan itu ada land reform lokal yang bertarung masyarakat, yaitu kuliah dan buruh kuliah. Buruh kuliah itu orang yang menerima hak garap. Apa itu hak garap? Hak garap adalah sebuah ketentuan di Desa Ngandagan yang ditetapkan oleh kepala desa waktu itu, yaitu Bapak Somotirto, bahwa orang yang menguasai 300 ubin tanah sawah itu wajib memberikan hak garapnya 90 ubin kepada pemerintah desa. Kemudian pemerintah desa itu akan memberikan hak garap tersebut kepada 2 petani. Jadi setiap petaninya itu mendapatkan 45 ubin. Yang kedua yaitu penghidupan. Penghidupan di Desa Ngandagan itu terbagi menjadi 3, yaitu on farm yang berbasis pertanian, yang kedua off farm yang masih berhubungan dengan pertanian namun tidak berbasis pertanian, yang ketiga yaitu non farm atau bukan pertanian. Yang ketiga adalah leadership. Pada daerah ini dulu waktu dipimpin oleh Kepala Desa Somotirto itu dia memiliki sifat yang tegas dan agak memaksa, bahkan memaksa, yang menimbulkan beberapa konflik. Kemudian yang keempat yaitu legacy atau hal yang diwariskan. Apa hal yang diwariskan? Yaitu tentang kebijakan tanah siten seluas 10 hektar dibagikan kepada 49 keluarga petani yang membantu 128 petani memiliki hak garap dan 66% populasi Ngandagan terbantu. Kemudian yang kelima yaitu impact dari adanya land reform lokal tersebut, yaitu adalah meredam konflik pertanahan antara mereka yang memiliki tanah
dan yang tidak memiliki tanah. Kemudian impact berikutnya yaitu angka kemiskinan di Desa Ngandagan itu hanya 2,25%. Karena adanya kontribusi dari kebijakan kepala desa waktu itu yaitu Bapak Somotirto. Oke ya, sebelum saya serahkan kepada Anda untuk berkomentar, saya ingin cerita tentang Ngandagan. Sebetulnya ada 3 desa yang saya teliti, Ngandagan, Karanganyar, dan Prigelan ya. Saya meneliti selama 2 tahun, sejak 2010 sampai 2011, dan tentu tidak selama 2 tahun saya menetap di lokasi, tapi insidental begitu, mungkin seminggu di lokasi, kemudian kembali ke STPN dan seterusnya. Saya sempat menginap seminggu di rumah Sumotirto. Saya menginap seminggu, tidur di kamar beliau. Saya merasakan auranya begitu. Saya ingin mendalami bagaimana seorang pemimpin bicara tentang rakyatnya. Kemudian saya ngobrol dengan keluarganya, dengan para ahli waris keluarganya begitu. Kemudian saya ngobrol dengan tokoh-tokoh desa. Ada cerita yang menarik tentang Sumotirto bahwa beliau dianggap sakti oleh warga Desa Ngandagan. Sehingga Anda jangan kaget kalau kemudian begitu beliau menyampaikan sebuah keputusan langsung dilaksanakan. Jadi land reform lokal itu awalnya hanya di Desa Ngandagan, kemudian menyebar ke desa-desa yang lain karena Desa Ngandagan dianggap sukses ya. Beliau awalnya mengambil alih tanah asisten bedana, camat kalau sekarang dibilang. Disebut sebagai tanah asisten. Ada 11 hektar tanah asisten bedana itu yang diterlantarkan oleh pemiliknya, kemudian diambil alih oleh Sumotirto, dan kemudian dari 11 hektar itu 1 hektar berada di Desa Kapitran, oleh Sumotirto diserahkan kepada Desa Kapitran untuk dibagikan kepada rakyatnya. Yang 10 hektar langsung dia bagikan kepada 49 keluarga petani yang tidak bertanah. Tidak ada perlawanan dari asisten bedana karena Sumotirto dianggap sakti. Kemudian selesai itu dia bikin konsolidasi tanah versi lokal ya. Tapi saya tidak tulis dalam buku khusus ya. Jadi tekniknya adalah dia perintahkan masyarakat merubah rumahnya agar menghadap jalan. Kemudian dia perintahkan di sepanjang jalan itu ditanami pohon, terutama pepaya, agar setiap mereka yang lapar bisa mengambil pepaya tersebut dan pohon-pohon lain yang bisa diambil buahnya. Kemudian setiap rumah diwajibkan meletakkan kendi ya, tempat air minum itu, agar supaya orang yang haus bisa mengambil minum di situ. Dan kalau Anda tahu latar belakang politiknya, tapi nanti saya tidak masuk ke politik, saya masuknya di sosiologi. Beliau adalah pengikut Partai Komunis Indonesia. Jadi Anda paham betul gaya revolusionernya, dan beliau sudah merantau ke Sumatera dan Kalimantan. Gaya revolusionernya adalah gerak cepat, agak keras, memaksa. Itu kan ciri khas partai revolusioner gitu ya. Nah, kemudian selesai itu sukses, kemudian dia bilang sekarang yang punya tanah 300 ubin serahkan 90 ubin ke desa untuk dibagikan kepada 2 kepala keluarga, masing-masing 40 ubin. Ikut semua karena beliau sakti ya. Nah, maka kemudian tetapi itu kan tidak berlangsung lama. Tahun 60-an mulai terjadi semacam gesekan gitu antara yang pro komunis dengan yang anti komunis. Maka kemudian mulai ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan dia, dan yang pihak yang ingin menjatuhkan bermanuver. Teknik manuvernya adalah menghubungi Kejaksaan Purworejo, kemudian dia dipanggil kejaksaan dan terbukti bersalah. Kemudian dia ditahan di Purworejo. Kemudian kalau saya menyebut Purworejo berarti kota Purworejonya ya, kabupatennya Purworejo. Nah kemudian di sana dia ditahan, kemudian dia diizinkan kembali karena alasan kesehatan begitu, diizinkan kembali, tapi dengan catatan tidak lagi menjabat sebagai kepala desa. Peristiwanya tahun 64, dia dilengsarkan. Kemudian di tahun 64 itu dia kumpulkan pengikutnya yang orang-orang PKI itu, dia bilang begini di hadapan pengikutnya, Bapak Ibu sekalian, para sederek gitu, para Bapak Ibu sekalian, saya ingin menghadap Tuhan. Oleh sebab itu tolong dengarkan pesan saya terakhir. Pesan saya adalah sekarang tahun 1964, nanti tahun 1965 bakal ada geger, chaos kalau bahasa sosiologinya. Maka bagi para ibu bapak yang anggota PKI agar segera berpindah ke partai lain, karena kalau tidak berpindah nanti dibantai karena alasan bapak ibu PKI. Dia ngomong begitu, selesai dia ngomong, kemudian dia panggil orang kepercayaannya, tolong saya tolong ambil peniti, kemudian tolong tusuk jempol kaki saya dengan peniti, itu titik kelemahan saya. Kemudian ditusuk dan beliau meninggal.
Apa yang terjadi kemudian? Tahun 65 betul terjadi geger. Semua anggotanya sebagian besar pindah ke partai lain. Tetapi hanya ada 2 kepala keluarga yang tetap bertahan karena cinta pada PKI-nya. Dan itu memang betul dibantai. Dan Anda tentu paham ya situasi politik saat itu ya. Nanti kalau Anda nggak paham Anda bisa googling. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah Romo Tirto dianggap sakti oleh rakyatnya sehingga kemudian omongannya diikuti. Kalaupun kemudian dilengserkan, oke, tetapi legasinya tetap ada. Beliau lengser, tapi land reform lokalnya tetap jalan. Yang sekian kepala keluarga, tanah sitanya tetap dimanfaatkan sampai hari ini tidak diambil alih kembali oleh asisten bedananya. Dan itulah realitas kehidupan seperti itu ya. Orangnya dibuang tapi hasil karyanya dimanfaatkan. Itu, mudah-mudahan itu bisa membantu Anda memahami situasi saat itu sehingga kemudian Anda paham kenapa kemudian land reform lokalnya sangat masif ya. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan berbagi pengetahuan? Kan kalau di agama, apapun agama Anda ya, berbagi pengetahuan itu kan berpahala ya. Kan Tuhan cuma perintahkan kita 2, beribadah kepada beliau sesuai dengan agama kita masing-masing dan berbuat kebaikan. Berbagi pengetahuan itu berbuat kebaikan. Anda ngomong begini kemudian kita tambah atau kita kurangi, itu bagian dari kebaikan. Anda menjadi lebih paham. Siapa yang berkenan? Tidak berkenan? Ada? Kalau nggak ada, angkat tangan biar saya lihat. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada saya tunjuk ya. Mudah-mudahan yang saya tunjuk berkenan dan bisa lancar seperti tadi beliau. Kalau ingin pinjam ini silakan ke depan. Zakya itu mana? BZAKY. Zakya, benar. Ada orangnya? Oh, ya. Berkenan bicara mau pinjam ini atau enggak, Mbak? Oh iya. Silakan. Yang mana orangnya? Oh iya. Oh iya. Sampai kok ada 2. Silakan komentar, kemudian bedah dengan teori konflik. Teori konflik itu kekuatannya pada kepentingan atau kewenangan ya, kepentingan, kewenangan, kekuasaan. Anda tunjukkan perbedaan kepentingan udah bagus ya. Silakan Mbak, kita dengarkan. Sambil nunggu beliau menyiapkan, Sumo Tirto itu agamanya Katolik ya. Jadi kalau saya menyebut PKI bukan berarti dia tidak beragama, beliau beragama. Saya sempat ziarah ke makamnya. Kemudian kalau Anda ingin mencari contoh desa yang toleran, desa Ngandagan itu toleran. 50% Katolik, 50% hampir mirip. Dan mereka rukun. Masjid dengan gerejanya itu sama-sama bagus. Masjidnya bagus, gerejanya bagus. Jadi kalau ingin belajar Pancasila, main ke desa Ngandagan. Kalau ingin piknik. Oke, silakan Mbak. Gak kedengeran Mbak. Mendingan ke depan aja, nggak dengar saya. Daripada nggak dengar ya, mendingan ke depan. Nggak apa-apa juga kan? Ya. Oke, silakan. Ya. Ya, Mbak komentar untuk menunjukkan isunya mau isu yang mana begitu. Kemudian sesudah itu Mbak bedah dengan teori konflik. Kan itu kalau mau dibahas isunya banyak ya, silakan aja Mbak pilih yang mana. Tadi ada cerita saya kan ada konsolidasinya, ada tanah siten, Mbak silakan. Mbak, atau Mbak mau ambil globalnya juga boleh. Land reform lokal berarti kan global ya. Mbak ngomong isunya dulu supaya saya tahu Mbak pengen kemana.
Oh ya, oke, leadership boleh. Isu apanya Mbak tentang leadership? Isu yang mana tentang leadership? Bagian cara dari Sumotirto. kepala desa itu dalam pemimpin itu kan membuat adanya dua kubu ya Pak. Ya. Jadi itu Karena dia keras, tegas, agak maksa karena revolusioner ya, Anda paham revolusioner. banyak yang setuju dan tidak setuju. Jadi gara-gara itu, gara-gara pemimpin yang terbentuk oleh kepemimpinan dia, kemudian dia pada merasakan kepemimpinannya itu. Oke, kalau gitu ada berapa kubu Mbak? Dalam konteks leadership ada berapa kubu? Yang saya dapat saya tahu itu dua Pak. Dua, yang pro dengan anti ya. Pro Sumotirto dan anti Sumotirto. Kemudian coba bedah apa kepentingan masing-masing kubu sehingga kemudian menimbulkan konflik. Bagi kubu yang pro Sumotirto apa kepentingannya? Jadi kepentingannya sama, tetap mensejahterakan masyarakat di situ. Cuman yang satu yang untuk Kepentingannya sama tapi mungkin yang mereka kritisi cara kepemimpinannya. Oh. Yang satu ingin lembut, satu ingin tegas. Oke. Terus? Oke. Ya, saya pikir oke ya. Jadi beliau fokusnya ke leadership, kemudian beliau menemukan dua kubu yang pro Sumotirto dan yang anti Sumotirto. Kepentingannya beliau bilang sama-sama ingin mensejahterakan, tapi yang berbeda cara mensejahterakan. Yang pro Sumotirto tegas dan keras, yang anti Sumotirto bilang tidak harus tegas dan keras, lembut juga bisa. Karanganyar lembut, gitu ya. Oke, saya pikir begitu ya. Aplaus buat beliau, terima kasih. Kertasnya. Ya. Oke ya, jadi sebetulnya mudah ya cara membedah itu. Silakan Mbak di review, Mbak Sekretaris. Mungkin kesimpulan dari Desa Ngandagan yaitu Desa Ngandagan terbilang land reform lokalnya itu sukses dengan adanya pemimpin yang bersifat tegas dan agak maksa, bahkan maksa itu juga menimbulkan konflik. Nah, berbeda dengan yang di Desa Karanganyar yang pemimpinnya itu bersifat sustainable dan persuasif. Kemudian dengan adanya land reform itu juga meredam konflik pertanahan antara mereka yang memiliki tanah dan yang tidak memiliki tanah. Kemudian angka kemiskinan di desa tersebut juga terbilang rendah, yaitu hanya 2,25% akibat adanya kontribusi dari kebijakan Sumotirto yang namun bersifat tegas dan agak memaksa, bahkan memaksa. Oke, aplaus buat teman-teman. Kita cancel dulu ya.
Oke, kita lanjutkan. Silakan narasumber 3. Sorry. Bentar ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengarkan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 5 poin penting yang saya dapatkan ketika melihat video yang dibuat oleh bapaknya. Video pertama yaitu tentang resonansi dan revolusi. Video ketiga yaitu tentang tanah hutan rakyat, instrumen kesejahteraan dan konservasi di Desa Kalengendung, yang terdapat pada buku yang dibuat oleh Bapak Arsjono dan terbit pada tahun 2014 oleh Stephen Press. Sebelum membahas 5 poin, pada video tersebut dijelaskan pada desa itu terletak di Desa Kalengendung, Kecamatan Aksono, Kabupaten Wonosobo. 5 poin tersebut mencakup antara lain: 1. Fase survival atau bertahan pada tahun 1965 sampai 1980. Yang kedua, fase kebangkitan pada tahun 1981 sampai 1983. Yang ketiga, fase perubahan pada tahun 1983 sampai 1998. Yang keempat, fase pengorganisasian pada tahun 1998 sampai 2013. Dan yang terakhir adalah fase pengembangan, yaitu pada tahun 2013 sampai tahun 2019. Pada fase 1, survival atau bertahan, yaitu ketika dipimpin oleh Narjo pada tahun sebelum 1965. Pada kepemimpinannya berupaya untuk meredam perseteruan ideologis, dan pada saat itu terjadi terdapatnya perseteruan antara ideologis pro PKI dan kontra PKI pada tahun 1965. Sedangkan pada saat kepemimpinan Mertodoyo berupaya agar konflik antara golongan pro-komunis dan anti-komunis dapat diantisipasi atau dapat diatasi. Ketika konflik sudah mereda, Mertodoyo mengajak untuk mengoptimalisasi penggunaan tanah. Terus pada fase kedua, yaitu fase kebangkitan, terdapat 2 kepemimpinan, yaitu yang pertama pada kepemimpinan Ahmad Mahwar pada tahun 1981 sampai tahun 1982. Pada kepemimpinan Ahmad Mahwar berusaha mengatasi harga kopi yang anjlok dengan cara mendorong masyarakat agar tidak mempraktekkan sistem hijau dan mengoptimalisasi penggunaan tanah semaksimal mungkin. Pada kepemimpinan Mertosudiro pada tahun 1982 sampai tahun 1983, Mertosudiro berusaha memperbaiki kantor desa, mendorong atau meningkatkan agar kebutuhan gizi tercukupi dan baik dengan cara menanam di pekarangan rumah, dan kegiatan optimalisasi penggunaan tanah dengan tanaman keras, yaitu tanaman albasia salah satunya. Terus pada fase ketiga, yaitu fase perubahan pada tahun 1983 sampai tahun 1998. Pada fase ini dipimpin oleh Mulyadi, mempunyai tekad bahwasanya mensejahterakan masyarakat dengan atau melalui pendidikan. Selain itu juga berupaya mereduksi adat istiadat lokal yang cenderung boros dan menghabiskan finance, seperti pesta adat. Capaian yang dicapai antara lain mengoptimalisasi penggunaan hasil zakat untuk kegiatan masyarakat yang produktif,
menghilangkan tradisi rambut gimbal di desanya dan melakukan kerjasama dengan pihak perum perhutani. Terus pada fase keempat, yaitu fase pengorganisasian pada tahun 1998 sampai tahun 2013. Pada fase kepemimpinan Mesto, banyak kegiatan yang bernuansa pengorganisasian. Di awal kepemimpinannya, ia diawali dengan pemasangan tanda batas tanah kas desa dan juga berinteraksi dengan pihak perum perhutani dengan tujuan membentuk PHBR di desanya. Hutan bersama rakyat. Kalau salah. Pengelolaan hutan bersama rakyat. Bersama masyarakat. Oh. Selain itu juga melakukan kegiatan PHBR bersama masyarakat dengan cara penanaman pohon albazia di lahan masyarakat. Selain itu juga terdapat pembentukan APHR atau Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat yang merumuskan antara lain pengadaan bibit albazia, membangun koperasi hutan rakyat dan membentuk kelompok tani. Dan pada fase kelima yaitu fase pembangunan pada tahun 2013 sampai tahun 2019, yaitu menjaga kelanjutan pencapaian tanah hutan rakyat dan juga terkait keberlangsungan kesejahteraan masyarakat Kalimandung di Kecamatan Langsong, Kabupaten Wonosobo. Sekian, terima kasih. Oke. Oh ya, close silakan. Nama desanya itu Kalimendong, bukan Mendung, Kalimendong. Kemudian kalau Anda perhatikan terjadi upaya dari pemerintah desa bergiliran, ada sekitar 7 atau 8 kepala desa begitu berusaha untuk memperbaiki perilaku masyarakatnya dari yang awalnya tidak sadar konservasi menjadi sadar konservasi, dari awalnya tidak paham komoditas bernilai ekonomi menjadi paham tentang komoditas ekonomi. Kemudian nanti kita akan bedah isu itu dengan menggunakan teori perilaku sosial ya. Oke, siapa yang berkenan komentar? Angkat tangan, kemudian saya tunjuk. Siapa yang bersedia? Tetap rendah hati. Walaupun Anda angkat tangan, tetap rendah hati, bukan sombong. Karena memang saya butuh supaya suasana kelas kita. Saya selalu bilang, saya ingin mahasiswa seperti di Harvard tuh. Begitu ngomongnya, dosennya ngomong, dia langsung heads up, kemudian debat sama dosennya karena beda buku. Dosennya pakai buku A, mahasiswa pakai buku B, kemudian dicarikan solusi untuk mempertemukan dua buku. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Angkat tangan dulu biar saya bisa lihat. Ada? Nggak ada? Masa nggak ada? Ini Komkes kan? Masa nggak ada menghormati Komkes? Ada? Nggak ada, kalau nggak ada saya tunjuk dari sini ya. Mudah-mudahan ini pejabat kelas bukan? Bukan. Pejabat, Pak. Oh, kita ganti yang bukan pejabat kelas ya. Ini? Bukan. Oke. Ariel Hari Aristo mana? Oh, hampir sama dengan nama saya. Aristo Aristiono itu ya. Oke Mas, diri sebentar. Diri aja. Diri, kemudian komentar suka-suka kau ya, komentarnya. Izin mengomentari hasil review dari Pak Komkes. Jika dikaitkan dengan teori perilaku sosial yang dimana di teori ini yang saya pahami Pak, izin boleh dikoreksi kalau salah Pak. Ada namanya reward dan punishment, di mana perilaku dalam masyarakat itu bisa dirubah Pak jika dia mendapat reward dan diberi punishment Pak. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dulunya awalnya itu yang masalah survival itu Pak, yang mana masyarakat di sana itu belum paham Pak tentang bagaimana mengoptimasi optimalisasi itu tadi. Optimasi. Kalau nggak salah optimasi di video Bapak, optimasi terkait pemanfaatan tanah Pak. Khususnya di sini kan yang dikelola itu yang di
dicetuskan oleh beberapa kepala desa itu di kawasan hutan, Pak. Jadi sehingga sampai terbentuknya asosiasi pemilik hutan rakyat. Oh ya, itu Pak, pemilik hutan rakyat. Nah itu saya lihat nyambung dengan teori ini Pak, karena ada perubahan perilaku. Ya, jadi teori perilaku sosial itu kekuatannya pada perubahan perilakunya ya. Ya. Oke. Terus? Jadi terjadi perubahan perilaku masyarakat yang tadinya tidak sadar menjadi tahu bagaimana cara dari awal ada menanam albasia, ada tanaman-tanaman keras yang lain Pak yang tadi disebutkan, jadi tidak berfokus pada maksudnya berfokus pada optimasi pemanfaatan tanah Pak. Ya. Ya. Mungkin cukup ada. Oke, ya, silakan duduk. Oke ya, jadi pada intinya kita paham ya yang beliau maksud. Jadi pokoknya ada perubahan. Tadi dari yang tidak paham konservasi jadi paham konservasi, dari tidak mau konservasi jadi mau konservasi, dari tidak paham nilai komoditas ekonomi produk pertanian jadi paham. Tadinya mereka tanam kopi tapi kemudian terlilit ijon ya, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya adalah perubahan perilaku. Ya, saya pikir pos buat beliau kata Ariel Aristo ya. Oke. Satu marga kita ya, sama-sama Aristo, Theolo dan Aristo itu ya. Oke, berikutnya kita dengarkan review dari Comcast. Oke, jadi review dari materi kali ini yaitu di dalam upaya untuk mengubah perilaku masyarakat itu pastinya diperlukan berbagai tahapan yang cukup panjang dan terkonsep agar bisa mencapai hasil maksimal atau hasil yang tuju. Dan hasil tersebut pastinya tidak bisa diperoleh dengan cara yang instan. Pastinya ada investasi yang telah dicanangkan dari sebelum-sebelumnya yang cukup lama, dan hasil yang dapat diperoleh itu akan bisa dinikmati pada kemudian hari dan tidak bisa dinikmati pada saat itu juga. Merubah perilaku kondisi masyarakat adalah suatu evolusioner, yaitu bagaimana masyarakat berkembang dan berubah dengan seiringnya waktu, dan tentunya pastinya juga sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan atau kebijakan yang diambil oleh suatu pemimpin. Perkembangan itu bisa terjadi karena adanya support, ada dukungan dari berbagai pihak elemen masyarakat atau unsur-unsur yang ada di dalamnya. Di dalam merumuskan hasil yang bagus, maka diperlukan proses yang begitu terkonsep dan cukup panjang agar di kemudian hari bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan oleh semua pihak yang ada di dalamnya. Sekian, terima kasih. Oke, applause. Terima kasih ya. Oke, sekarang saya presentasi. Mohon Anda buka WA grupnya, kemudian lihat yang ada di PowerPoint itu. Oh ya, pertemuan 4 sosiologi agraria dinamika paradigma. Sudah ya, ada ya. Sebab yang saya pegang HP-nya beda dengan, bukan yang ada itunya, yang ada WA grupnya. Oke, sekarang lihat slide kedua. Di slide kedua itu Anda bisa lihat bagian alir dari paradigma metafisik masuk ke paradigma sosiologi dan kemudian bermuara di paradigma konstrak. Paradigma konstrak adalah paradigma yang empirik yang dibagi berdasarkan bidang kehidupan ya. Ada keluarga, komunikasi, pertanahan dan berbagai sektor gitu ya. Termasuk kehutanan dan lain-lain. Kita nanti masuk di pertanahan atau agraria, kemudian sesudah itu kita bisa bahas banyak hal tentang agraria. Kemudian kalau tentang paradigma sosiologi itu ada 3 paradigma, paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Kita mulai dari yang pertama, paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial dibangun berdasarkan eksemplar karya Emil Durkheim. Eksemplar itu artinya karya ilmiah yang masterpiece, karya ilmiah yang diunggulkan, kira-kira begitu. Judulnya adalah The Rules of Sociological Method, ketentuan metode sosiologis, kira-kira gitu.
Jadi bagaimana mengenali sesuatu dengan menggunakan cara pandang sosiologi. Dan kemudian buku yang kedua berjudul Suicide, bunuh diri. Nah, bagi ilmuwan bunuh diri itu sebuah fenomena ilmiah ya. Kemudian paradigma fakta sosial menjadi paradigma pertama yang sekaligus menjadi pemicu berpisahnya sosiologi dengan filsafat. Karena pada awalnya kan semua ilmu itu filsafat, tapi kemudian sosiologi memisahkan diri karena sosiologi hanya mengamati yang bersifat fakta, sedangkan yang bersifat non fakta, yang abstrak itu tetap menjadi wilayahnya filsafat. Kemudian kelemahan paradigma fakta sosial adalah mampu menjelaskan tentang sinergi dan konflik, tetapi tidak mampu menjelaskan tentang perilaku. Oleh sebab itu para ilmuwan kemudian bilang, oh kalau gitu butuh paradigma perilaku sosial. Maka kemudian muncul paradigma perilaku sosial, penggagasnya adalah B.F. Skinner, kemudian bukunya adalah The Behavior of Organism and Experimental Analysis. Analisis eksperimental dalam konteks perilaku organisme. Karena menurut Skinner itu bahwa masyarakat itu seperti organisme, lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, kemudian mati, bisa adaptasi, bisa melawan dan lain sebagainya, seperti organisme. Kemudian kelemahan paradigma perilaku sosial adalah mampu menjelaskan, oke, ada sinergi, oke, ada konflik yang ditentukan oleh perilaku. Perilaku tertentu menimbulkan sinergi, perilaku tertentu menimbulkan konflik, tapi dia lupa bahwa perilaku itu dibangun karena adanya makna. Anda setuju PTSL karena Anda memaknai PTSL versi Anda. Anda menolak PTSL karena Anda memaknai PTSL versi Anda. Jadi ada makna. Oleh sebab itu kemudian para ilmuwan bilang, oh kalau gitu butuh paradigma definisi sosial. Maka kemudian muncul paradigma definisi sosial yang fokusnya pada makna. Eksemplarnya atau karya ilmiahnya adalah karya ilmiah dari Max Weber, judulnya Theories of Societies, teori tentang masyarakat, yang di dalamnya berisi tentang social action and its type, tindakan sosial dan polanya. Kemudian ini berkembang, tapi kemudian muncul tokoh, lihat di slide ke-9, muncul tokoh namanya George Ritzer dan Douglas J. Goodman tahun 2003 menulis eksemplar berjudul Modern Sociological Theory, teori sosiologi modern. Menurut mereka berdua, Ritzer dan Goodman, tiga paradigma itu bisa digabung jadi satu, namanya paradigma integratif. Maka kemudian digabung jadi satu, semua teorinya dimasukkan, sehingga kemudian ketika Anda menggunakan teori-teori dalam yang 7 itu, kalau itu dianggap sebagai satu kelompok, Anda masuk ke dalam paradigma integratif. Kemudian muncul istilah perspektif. Jadi kalau Anda menggunakan teori struktural fungsional, atau Anda gunakan teori konflik, Anda gunakan teori perilaku sosial untuk membedah isu agraria, berarti Anda sedang menggunakan perspektif. Ada perspektif struktural fungsional, perspektif konflik, dan perspektif perilaku sosial. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih. Oke, siapa di antara Anda yang ingin komentar menjelang makan siang? Pasti nggak ada ya, mengganggu acara makan siang. Oke, kalau gitu selamat makan siang. Kita akhiri pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.